Sore ini ikut aku berpetualang di Indonesia bagian timur yuk lur. Beragam olahan unik bisa dijumpai di daerah kepulauan seperti Maluku ini. Hasil tangkapan laut menjadi sumber bahan makanan masyarakat sehari-hari. Selain ikan-ikan segar, gurita menjadi tangkapan yang biasa diolah oleh masyarakat setempat. Masyarakat di sini punya cara unik untuk mengolahnya lur. Lihat, aku mengolah gurita menjadi santapan spesial masyarakat Pulau Osi di Seram, Maluku. Sebelum diolah, biasanya daging gurita yang masih utuh ini dipukul-pukul menggunakan gaba-gaba atau pelepah batang sagu. Fungsinya agar daging gurita menjadi empuk lur. Sekarang aku lanjut potong dan pisahkan jadi beberapa bagian. Bagian kepala dan kantong tinta akan kumasak bersama daun kelor. Sementara bagian tentakel dan kakinya aku olah bersama talas. Oh iya lur, buat orang Indonesia, gurita bukan bahan masakan yang umum. Kalah populer dibandingkan ikan atau makanan laut lainnya. Padahal gizinya nggak main-main loh lur. Gurita kaya protein, mineral, dan juga vitamin. Daging gurita juga rendah lemak dan kalori. Sangat cocok jadi makanan diet lur. Cuci sampai air cuciannya jernih seperti ini ya lur. Ibu sudah siapkan daun kelornya nih lur. Kelor termasuk sayuran yang mudah sekali ditanam. Makanya banyak dijumpai di berbagai daerah. Bahkan gizinya pun luar biasa lur. Bagi masyarakat di Pulau Osi, sayur daun kelor biasa disantap dengan talas atau keladi. Untuk bumbu sayur talas sangatlah sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan garam. Ulek sampai halus. Talasnya biar aku yang siapkan yo bu. Karena talas mengandung asam oksalat yang bisa menyebabkan rasa gatal saat disantap. Jangan lupa untuk mencucinya sampai betul-betul bersih ya lur. Potongan talas ini akan dicampur bersama gurita dan bumbu halus yang tadi ibu bikin. Aduk sampai semua bahan tercampur merata. Yang unik adalah cara mematangkannya. Ternyata cara masak menggunakan bambu juga bisa dijumpai di Indonesia Timur seperti di Maluku ini lur. Teknik masak seperti ini juga dikenal sangat sehat lur. Karena tanpa tambahan minyak dan hasil masakannya pun bakal beraroma khas lur. Masih ada satu masakan lagi yang dibikin lur. Untuk sayur kelor tinta gurita butuh tambahan pepaya muda. Iris tipis pepaya mudanya seperti iki yo lur. Untuk bumbunya tidak perlu dihaluskan, cukup diiris aja lur. Kalau semua bahan sudah siap, tinggal masukkan ke dalam air rebusan satu persatu. Mulai dari kepala dan kantong tintanya gurita. Lanjut, masukkan bumbu iris yang terdiri dari bawang dan cabai. Sementara daun kelor masuk paling akhir karena teksturnya paling empuk. Nggak kebayang olehku sebelumnya lur, kelor dan gurita bisa dimasak bersamaan seperti iki. Dan hasilnya sungguh menggugah selera.
Ini bener-bener santapan spesial. Sayur kelor tinta gurita disantap bersama talas masak bambu. Nggak perlu pakai nasi pun sudah kenyang lur. Dan gizinya pun komplit. Kuah kaldu dari tinta guritanya juga seger banget lur. Membuat rasa masakan ini semakin bergizi dan istimewa. Jos gandos lur. Lur, kalau ditanya rempah asli Indonesia, yo ini jawabannya. Pohon yang sedang aku panjat ini. Betul, pala. Yang bikin bangsa Eropa datang ke Indonesia, salah satunya karena ingin berburu rempah satu ini. Pala tumbuh subur dan liar di hampir seluruh wilayah dataran Kepulauan Maluku termasuk Ambon. Yang bikin pala ini istimewa juga karena durasi tumbuhnya yang lama. Baru bisa berbuah saat usia pohon menginjak 8 tahun dan terus berbuah sampai usia pohon 25 tahun. Masyarakat Ambon punya tradisi panen pala 3 kali dalam setahun. Petani akan panen buah pala yang sudah terbelah seperti iki lur. Buah yang matang di pohon ditandai dari terlihatnya bagian biji dengan selaput merahnya atau biasa disebut fuli. Lur, yang punya nilai ekonomi tinggi adalah bagian-bagian biji dan fuli berwarna merah ini. Biasanya dijual sampai ke luar negeri untuk jadi bahan membuat parfum dan pengawet makanan. Nah, sementara daging buahnya masih bisa kok dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, diolah jadi masakan lur. Daging buah pala ini mengandung getah yang cukup banyak, makanya harus dicuci sebelum diolah. Lanjut, iris daging buah palanya yo lur. Biasanya daging buah pala hanya dijadikan manisan. Aku sih suka lur, tapi kalau diolah jadi masakan, aku belum pernah coba. Ibu Umi menyiapkan ikan teri basah sebagai bahan tambahan untuk tumis daging buah pala. Bukan cuma dicampur dengan ikan teri basah, kangkung pun jadi bahan campurannya. Bumbu halus sederhana juga turut disiapkan lur. Istimewanya rempah Indonesia, bahan sederhana aja udah bisa membuat rasa masakan jadi istimewa. Tumis dulu bumbu halusnya sampai matang yo. Masukkan ikan teri basahnya. Potongan daging buah palanya juga yo. Kangkung dan bunga pepaya menjadi bahan yang terakhir masuk. Daging buah pala yang awalnya cuma limbah, tak punya nilai ekonomi, sekarang bisa jadi masakan nikmat. Emang yo lur, orang Indonesia itu kreatif. Tumis daging buah pala ini tipe masakan yang harus disantap dengan nasi panas lur. Daging buah palanya empuk. Rasanya pun enak. Campuran kangkung, bunga pepaya, dan bumbu pedas sangat pas dengan rasa daging buah pala. Jos gandos lur. Sore lur, ada yang bisa tebak aku di mana? Kali ini aku lagi mampir ke Pulau Rote. Lahan yang kering ini
memang jadi ciri khas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lur. Meski lahannya kering, tapi malah cocok ditanami jenis tanaman tertentu, seperti yang sedang aku panen ini. Lur, ini loh yang namanya tanaman wijen. Bagian dari tanaman ini yang biasa dimanfaatkan adalah bagian bijinya. Tanaman semusim ini bisa dipanen setelah 3 bulan dari waktu tanam. Batang-batang tanaman wijen perlu digabung dalam satu ikatan. Tujuannya biar gampang saat tahap merontokkan biji. Biasanya ada sekitar 10 sampai 30 batang tanaman wijen dalam satu ikatan seperti ini, Lur. Lanjut, jemur batang wijen sampai kering ya, Lur. Untungnya tanah rote iki lagi puanase pol, Lur. Jemur 3 hari sudah bisa kering. Nah, ini sudah ada batang wijen yang kering. Tandanya batang wijennya sudah berwarna coklat. Sekarang pukul-pukul batang tanaman wijen yang sudah kering. Tujuannya supaya polong buah pecah dan biji wijennya keluar. Oleh masyarakat desa Owebau Rote Barat Daya, biji wijen biasa disebut lena. Biji wijen ini masih mengandung air. Biasanya akan dijemur lagi supaya benar-benar kering. Biji wijen ini tentu saja bakal aku olah jadi makanan, Lur. Aku akan olah biji wijen jadi kue khas rote, namanya kue lepa. Nah, kacang tanah ini bisa jadi tambahan bahan, Lur. Kupas dulu kacang tanahnya yo. Matangkan kacang tanah dengan cara disangrai. Kacang tanah yang disangrai biasanya punya rasa yang gurih, Lur. Sama seperti kacang tanah, sangrai juga biji wijennya yo. Ambil ini, campur gula air dengan kacang dulu ya. Oh, iya Mama. Uniknya kue lepa pakai air lontar sebagai pemanis sekaligus perekat adonan kue lepa. Masak air lontar sampai mendidih dan sedikit kering yo. Nah, sekarang masukkan kacang tanahnya. Biji wijen baru dimasukkan terakhir, Lur. Sengaja biji wijennya lebih banyak daripada kacang tanah. Ini biar rasa wijennya lebih terasa, Lur. Terakhir, cetak menjadi bulatan-bulatan kecil. Harus lagi panas saat ngebentuknya. Kalau sudah dingin, adonan bakal mengeras. Buat masyarakat setempat, kue lepa ini biasa jadi bekal untuk melaut dan berkebun. Ada juga yang membawa kue lepa sebagai bekal saat bepergian jauh. Paduan biji wijen dan kacang tanah ternyata cocok banget di lidahku. Jos gandos. Boleh toh
aku bawa kue lepa ini untuk oleh-oleh buat mbokku. Masih di Pulau Rote, tepatnya di Uebau, Kecamatan Rote Baradaya. Masyarakat di sini beternak kerbau bukan cuma untuk diambil dagingnya, tapi juga susunya. Kalau di Sumatera Utara, susu kerbau diolah menjadi susu horbok, dangke di Sulawesi Selatan, serta permen susu kerbau di Sumbawa. Nah, kalau di sini susu kerbau biasa dimasak menjadi susu goreng dan susu kukus. Memerah susu kerbau ternyata lebih sulit dibandingkan dengan sapi loh lur. Apalagi kerbau di perkampungan yang tidak terbiasa dengan orang asing. Biasanya menolak untuk diperah. Sudah banyak. Sudah banyak ini? Ya, sudah. Ayo kita olah. Ya, ya. Sebelum diolah, aku saring susu kerbaunya terlebih dahulu. Tujuannya agar terbebas dari kotoran dan sisa bulu kerbau. Lur, susu kerbau punya kandungan lemak, protein, dan kalsium yang lebih banyak dibandingkan susu sapi. Sebagai bahan tambahan, ada kayu manis yang akan aku parut. Bubuk kayu manis ini akan aku campur ke dalam susu kerbau. Aroma khas kayu manis bukan cuma menambah rasa, tapi juga kesegaran susu iki lur. Jangan lupa aduk sampai tercampur merata yo. Lanjut, masak susu kerbaunya yo lur. Sebagian susu akan aku goreng, sementara sebagian lagi akan dikukus oleh Mama Huberta. Kalau di Sumatera Utara, susu kerbau dikentalkan dengan air perasan daun alo-alo, dan di Enrekang, Sulawesi Selatan menggunakan getah pepaya. Berbeda dengan di Pulau Rote, pengental susunya berupa gula sabu atau gula air yang berasal dari penyadapan pohon lontar. Untuk membantu menghilangkan bau amis susu, aku tambahkan juga gula lempeng. Biasanya 1 liter susu bisa dimasak dengan 10 butir gula lempeng, tapi tergantung selera ya lur. Aduk terus supaya tidak ada bagian gula yang mengendap. Sekitar 10 menit susu goreng sudah jadi. Tandanya susu sudah menggumpal dan warnanya berubah coklat. Sekarang lanjut kita bikin susu kukus. Butuh tambahan jahe dan serai yang diparut yo lur. Masukkan jahe dan serai parut ke dalam susu kerbau yang tadi sudah disisihkan. Campuran ketiga rempah, kayu manis, jahe, dan serai akan membuat susu kukus tambah istimewa. Sama seperti memasak susu goreng, setengah gelas gula air juga ditambahkan sebagai pengental. Lanjut, masukkan adonan susu kukus ke dalam hai atau wadah anyaman daun lontar. Butuh waktu sekitar 10 menit untuk mengukus susu sampai matang dan mengental. Susu kerbau goreng dan kukus sudah bisa disantap lur. Setelah matang, terlihat yo bedanya. Susu goreng berwarna kecoklatan, sementara susu kukus berwarna putih dengan bagian atas yang berwarna coklat dari kayu manis. Dengan tambahan gula lempeng dan gula air serta kayu manis membuat rasa susu goreng semakin lezat. Kalau untuk susu kerbau kukus, terasa lebih segar karena ada tambahan serai dan jahe parut. Benar-benar masakan istimewa lur.
Cara baru dan unik dalam menikmati susu kerbau. Jos gandos! Selamat sore lur, ikut aku menjelajah Nusa Tenggara Timur yuk. Seperti ikan marlin ini yang menjadi bahan baku untuk UMKM CI Ikan Kota Kaskupang. Sampai di rumah Om Eva, pemilik UMKM CI Ikan, aku langsung mengerjakan tugasku lur. Ikannya besar banget toh. Setengah badan ikan marlin ini beratnya sekitar 70 kg lur. Oh iya, Om Eva sudah lebih dari 10 tahun membuat CI ikan marlin. Kata CI berasal dari bahasa rote yang artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang. CI awalnya berbahan dasar daging babi hutan, tapi kini daging sapi, ayam, dan ikan pun bisa diolah menjadi CI. Untuk CI ikan, Om Eva memang sengaja memilih ikan marlin karena jenis ikan ini punya daging yang liat dan tidak mudah hancur saat dimatangkan. Besarnya irisan daging ikan marlin kira-kira sebesar 30 jari orang dewasa. Potongannya pun mengikuti pola serat. Lanjut, rendam sebentar irisan daging ikan marlin dalam air garam. Ini salah satu cara efektif untuk hilangkan bau amis ikan. Selanjutnya, diamkan ikan marlin supaya garam meresap sempurna. Ada bumbu halus yang lagi disiapkan nih lur. Terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Lumuri daging ikan dengan bumbu. Aduk sampai merata. Campuran bumbu halus dan garam akan membuat cita rasa CI semakin gurih dan enak. Yang khas dari pembuatan CI adalah cara mematangkan dagingnya lur. Bukan dengan digoreng atau sekedar dipanggang, tapi diasapi. Asapnya berasal dari pembakaran batok kelapa. Dengan diasapi, air dalam daging ikan akan menyusut. Pengasapan juga bisa untuk membunuh bakteri dalam daging ikan. Makanya cara ini juga dipakai untuk mengawetkan daging. Aroma asap di daging ikan bakal menambah kenikmatan makanan khas Kupang ini lur. Pantas aja yo, CI sekarang banyak dijual di warung makan di luar kota Kupang. Di Jakarta, Bandung, dan kota besar lainnya sudah banyak yang menjual daging CI. Setelah 20 menit diasapi, CI ikan marlin yang matang akan seperti ini. Untuk membuat warna CI semakin bagus, celupkan CI ke dalam kuah hitam yang terbuat dari campuran gula lontar dan garam. Usaha rumahan ini mengemas CI ikan marlin dalam kotak plastik nika. CI ikan marlin
Juga dilengkapi dengan sambal luat, sambal khas Kota Kupang yang dibuat dari cabai rawit, daun kemangi, dan perasan jeruk nipis. Karena tidak menggunakan bahan pengawet, sei ikan marin ini hanya awet 2 hari saja, Lur. Sebenarnya rasa sei ikan marin ini udah enak banget dan bisa langsung dinikmati. Tapi masyarakat di sini seringkali memasak kembali sei ikan dengan tambahan bumbu. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya. Setelah aroma harum menyeruak, baru masukkan irisan tomat. Air asam ikut ditambahkan sebagai penambah rasa dan aroma. Setelah semua bumbu tercampur, barulah masukkan irisan sei ikan marin. Tambahkan cabai rawit biar makin pedas, Lur. Resep ini bisa banget ditiru, Lur. Meski daging sapi lebih umum, tapi sei ikan marin tetap juara di hatiku, Lur. Disantap pakai nasi panas, Lur, gak ada duanya. Makan siang terbaikku di Kota Kupang, Lur. Jos gandos. Di kawasan Noel Baki, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, para ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani damai membuat cemilan unik, yaitu stik labu. Kalau biasanya olahan stik terbuat dari tepung terigu saja, maka di sini stik renyah dibuat dengan campuran labu kuning atau kalau di Pulau Jawa dikenal dengan nama walu. Kupas kulit labu kuning sampai tak tersisa, karena hanya bagian daging buahnya saja yang diolah. Untuk banyaknya labu kuning disesuaikan dengan jumlah tepung yang digunakan untuk membuat stik labu. Lanjut, cuci potongan labu kuning untuk menghilangkan getah dan kotoran. Jangan lupa sambil digosok seperti ini, Lur, biar benar-benar bersih. Labu kuning punya tekstur yang sangat keras. Untuk menghaluskannya bisa dengan cara diparut. Untungnya labu ini nggak punya serat yang kasar, Lur. Jadi gampang diparut dan hasilnya bisa halus seperti ini. Lanjut, tambahkan labu kuning ke bahan adonan yang sudah disiapkan. Selain tepung terigu, ada gula halus dan juga mentega. Cukup 4 bahan, tapi sudah bisa menjadi adonan stik labu. Mantep toh? Uleni sampai adonan menjadi kalis yo, Lur. Stik labu biasanya berwarna kekuningan sesuai dengan warna alami labu. Tetapi untuk variasi labu, bisa tambahkan pewarna alami hijau seperti daun pandan atau daun suji.
Cetak adonan menggunakan alat yang cukup familiar dipakai. Ibu-ibu pasti sudah jago banget pakai alat ini toh. Lebarnya bisa seragam, tinggal panjangnya saja yang harus disesuaikan. Sekarang goreng stik di minyak panas. Mama, ini adonan sudah jadi? Belum. Oh, iya Mama. Mama, ini siap digoreng. Iya, terima kasih. Ya usah takut saling menempel. Kalau sudah matang, stik akan dengan sendirinya terlepas seperti ini. Rasa stik labu ini enak, gurih, dan pastinya renyah banget. Jos gandos.